Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Inggris 2 di semester pendek semester antara ini. Hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Adapun topik kita pada pertemuan ke-7 ini adalah jobs ya, pekerjaan. Jadi kita akan mengenal beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini subtopiknya adalah skills and abilities. Berarti nanti kita akan mengenal kosakata tentang skills, keahlian, dan abilities, kemampuan. Kemudian seperti perkuliahan sebelumnya juga ada grammar di sini, language focus. Kali ini membahas present perfect. Dilanjutkan dengan reading. Dan dilanjutkan lagi dengan grammar yang kedua, language focus yang bagian 2, yaitu past simple dan present perfect. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengenal interview skills. Ya, kita akan mengenal kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang mungkin digunakan dalam wawancara berbahasa Inggris. Baiklah saudara-saudara, langsung saja kita ke starting up dulu, pemanasan dulu untuk topik jobs ini. Bagian A adalah profesi atau nama-nama pekerjaan di dalam bahasa Inggris. Karena ini cuma pemanasan, ya kita cuma memperhatikan dan mengenal kosakatanya saja. Oke, walaupun di sini ada instruksinya. Who do you think should get the highest salary? Menurut Anda siapa yang harus mendapatkan gaji yang paling tinggi? Ya, ini bisa saja berbeda tergantung wilayah, tergantung negara ya. Mungkin di negara kita profesi lawyer itu memiliki penghasilan yang tinggi, mungkin saja di negara lain tidak. Oke, karena itu bervariasi. Oke. Yang penting di sini kita mengenal kosakatanya. Lawyer itu pengacara, nurse adalah perawat, professional footballer, pemain sepak bola profesional, accountant ya akuntan, fashion model sudah tahu ya, model fashion pakaian. Postal worker adalah pekerja pos, kantor pos atau yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman. Firefighter, pemadam kebakaran. Teacher adalah guru. Advertising executive ya, orang yang bekerja di periklanan, eksekutif periklanan. ATC, air traffic controller, itu yang di bandara, petugas bagian air traffic, bagian lalu lintas udara. Dokter, banker, bankir. Arsitek, sales assistant ya. Ini yang bekerja bisa saja di mall atau mungkin di dealer kendaraan juga ada sales assistant, macam-macam, lain tempat, lain toko, lain perusahaan ada salesnya. Dan farmer, petani. Oke, ini adalah sedikit vocabulary tentang berbagai macam pekerjaan di dalam bahasa Inggris. Berikutnya kita akan melihat kira-kira ngapain aja di pekerjaan itu. Oke, ini beberapa kosakata yang masih berhubungan dengan pekerjaan ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin ada dalam pekerjaan. Yang pertama, a lot of telephone work. Banyak kegiatan menelpon. Ya, mungkin ini yang berhubungan dengan bagian penjualan atau bagian yang berhubungan dengan konsumen atau supplier, ya dia banyak menelpon. Writing lots of reports, menulis laporan ya. Rata-rata setiap pekerjaan ada saja yang harus dilaporkan kepada atasan. Jadi mungkin ini cukup sering nanti ditemui di berbagai macam pekerjaan. Working with the same people, ya tergantung tempat kerjanya. Working with the same people, ya kalau tempat kerjanya luas, banyak, ya tentu orangnya juga banyak di situ. Dan kalau tempat kerjanya sedikit atau bahagiannya cuma bagian kantor, bukan bagian yang
ke lapangan, ya tentu dia akan bertemu dengan same people lagi. Nomor 4, working with a lot of different people. Namun ini tadi yang masih berhubungan dengan yang nomor 3 di atasnya. Kalau orang itu kerjanya di bagian yang berhubungan dengan lapangan, dengan konsumen, dengan pelanggan-pelanggan, ya tentu dia akan bertemu different people. Working on your own, bekerja sendiri. Working flexible hours, ya bisa fleksibel jam kerjanya, including weekends, ya. Mungkin juga kerja di akhir pekan. Using English at work, ya tergantung. Kalau perusahaannya lokal, ya tentu tidak terlalu banyak English at work, ya. Sharing an office, nah ini bisa saja kantornya itu menyewa di sebuah tempat, lalu di ruangan sebelahnya ada kantor lain yang menyewa juga, jadi kantornya mungkin bersama, atau mungkin ruangan Anda itu dibagi-bagi, ada Anda di situ, nanti ada lagi teman Anda di situ juga, jadi satu ruangan tidak untuk satu orang, ya bisa aja dalam bentuk seperti itu. Casual dress, ya pakaian kasual, tidak pakaian yang terlalu resmi. A lot of targets and deadlines, ya banyak targets dan banyak deadline. Traveling to other countries, ya ini mungkin yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional atau mungkin berhubungan dengan penjualan atau pemasaran, sehingga harus ada kegiatan traveling ke negara lain. Dan yang terakhir adalah uniform. Uniform artinya seragam. Seragam, ya rata-rata perusahaan memiliki seragam, ya, walaupun tidak setiap hari memakai seragam. Oke, kita lanjutkan dengan vocabulary untuk skills and abilities. Seperti biasa, exercise dalam buku yang kita gunakan ini itu menggunakan contoh, dan contohnya sudah dijawab di sini, ya. Dan exercise-nya tidak terlalu sulit, ya, karena ini jawabannya sudah disediakan dan sudah ada tempat yang mana harus diisi, dan sudah ada kata bantunya di dalam kurung juga. Oke, kita coba lihat di sini exercise-nya itu ngapain aja. Lengkapilah the first part of the advertisement below with the verbs from the box. Oke, jadi ini kita isi dengan yang ada di atasnya. Oke, kita lihat contoh. Lead sudah dipilih. Lead sudah dipilih. Dan di dalam kurung ada bantuannya, be in charge of. Oke, kalau kita nggak tahu, kita lihat dulu kamus. Lead itu apa? Setelah kita lihat kamus, kita tahu bahwa lead itu artinya adalah memimpin. Memimpin. Lead, leader, memimpin, ya. Nah, be in charge of. Kita lihat juga di kamus, be in charge of itu apa? Memiliki, kurang lebih artinya adalah wewenang. Ya, memiliki kuasa. Oke, kurang lebih artinya sama. Memimpin artinya memiliki wewenang, memiliki kuasa, dia yang mengendalikan di sini, dia yang memimpin. Oke, jadi caranya adalah kita lihat dulu yang di dalam kurung, kita cari maksudnya, dan kita cari di atas ini mana yang sama. Mana yang sama maksudnya. Oke. Kita coba dengan contoh yang berikutnya. Start. Start itu kalau kita lihat di kamus artinya start, memulai, ya. Memulai, awal. Oke, kita cari di sini yang artinya memulai. Ini ya tidak, ya. Ini develop, mengembangkan, tidak. Improve, tidak. Increase, meningkatkan, juga tidak. Set up, train. Ya, yang paling cocok dengan start adalah set up, ya. Karena yang lain jauh sekali maksudnya, apalagi train, apalagi ini. Jadi start artinya memulai, cocok dengan set up. Set up artinya mengatur. Mengatur di awal. Mendirikan. Nah, karena ceritanya adalah ini perusahaan, ya tentu mendirikan perusahaan maksudnya memulai perusahaan. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan dengan yang nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, ya, bisa dilihat di kamus saudara-saudara, ya. Jadi silakan lihat di kamus, ini exercise-nya dan dituliskan di sini. Oke, kita ke yang di bawahnya, masih mirip dengan yang itu. Maksud saya masih mirip dengan yang latihan sebelumnya.
Ya, ini kita akan memasukkan ini ke dalam yang di bawahnya. Sama ya. Sama. Jadi kita lihat dulu di sini dalam kurungnya. Kita lihat di kamus. Kita lihat di kamus ya. Lalu kita cocokkan dengan ini. Ya, kita coba contohnya satu. Think about the future. Oke. Memikirkan masa depan. Yang mana yang cocok dengan memikirkan masa depan dari kata-kata ini, saudara-saudara? Yang mana yang cocok? Apakah deal with, berhubungan dengan? Apakah manage, mengelola? Apakah motivate, memotivasi? Apakah organize, mengorganisir? Atau plan, merencanakan? Ya, yang paling cocok adalah plan, merencanakan. Jadi, plan budgets itu think about the future. Apa yang di-think? Budgets. Jadi ini cuma memasukkan saja. Baik, silahkan dilihat lagi di kamus. Ini apa maksudnya, ini apa maksudnya, lalu dituliskan di sini. Tidak terlalu sulit ya. Oke, jadi dari exercise yang di awal ini kita mengenal skills dan abilities dalam bahasa Inggris, yaitu seperti be in charge of ya, memiliki kuasa, memiliki wewenang, start, memulai, mendirikan, teach, mengajarkan, make more, membuat lebih banyak, create, membuat, ya ini maksudnya membuat produk ya, seperti kalimat di sini. Make better, yang meningkatkan, dia sudah ada tapi ditingkatkan kualitasnya. Kalau make more berarti jumlahnya yang ditingkatkan, yang diperbanyak. Kemudian manage, ini mengelola. Oke. Jadi ini adalah skills atau abilities di dalam pekerjaan. Ini juga skills ya, keahlian, kemampuan dalam pekerjaan. Mengendalikan, merencanakan, mengatur, mengelola, encourage ya, memberikan semangat. Oke, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang memiliki vocabulary, skills and abilities di dalam pekerjaan. Selanjutnya kita ke grammar. Lanjut fokus yang pertama, present perfect. Present perfect sudah Anda pelajari baik itu di sekolah atau di tempat lain. Di sini present perfect akan terkait dengan jobs, dengan pekerjaan ya. Kita lihat dulu panduannya. We use the present perfect to talk about situations that began in the past and continue in the present. Kita menggunakan present perfect ini untuk menceritakan situasi yang dimulai di masa yang lalu dan berlanjut sampai sekarang. Oke, dia dimulai di masa lalu dan dia berlanjut sampai sekarang. Biar gampang kita lihat contohnya. I have worked for IBM for 5 years. Saya sudah bekerja untuk IBM selama 5 tahun. Dalam kurung, and I'm still working here now. Sekarang saya masih bekerja di situ. Jadi dari 5 tahun yang lalu, orang ini sudah bekerja di IBM. Sekarang masih. Makanya menggunakan present perfect. Contoh yang kedua, they have lived in Barcelona for 2 years. Sekarang masih. Ya, jadi present perfect itu menunjukkan bahwa sudah ada, sudah terjadi, dan sampai sekarang keadaan itu, kejadian itu masih berlangsung. Situation that began in the past and continue in the present. Kemudian katanya, we often use the present perfect to talk about life experiences. Present perfect ini digunakan untuk menceritakan pengalaman hidup. Oke. Kita lihat contoh di sini. I have had 3 jobs since I left university. Oke. Berdasarkan pengalaman hidupnya, orang ini memiliki 3 pekerjaan sejak dia lulus kuliah. Left university. She hasn't had any experience in marketing. Dia belum memiliki pengalaman dalam dunia pemasaran.
Dan yang berikutnya, have you ever walked abroad? Yes, I have. No, I have not. Oke, pola yang harus saudara-saudara ingat adalah have tambah has tambah past participle of the main verb. Oke, yang mana past participle? Jadi polanya menurut panduan adalah tadi have atau had, ya, have atau has, maksudnya has. Ada participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, di sini bisa kita lihat ada contohnya tadi have work, have tambah work. Kemudian ada have lived, have lived. Terlihat sama seperti past tense, tapi dia sebenarnya adalah verb ketiga. Karena memang katanya work itu tinggal ditambah dengan ed. Kata live juga ditambah dengan ed ini. Kita bisa lihat dari sini have dan had. Have dan had, ya. Dan dari contoh yang di bawah ini juga given, give menjadi given, ya. Di give itu menjadi gave. Ini bisa dilihat di kamus, tidak usah bingung. Dan menjadi given. Ini dia yang verb tiganya, participle. Ini verb 2 yang digunakan dalam past tense. Dan ini yang satu. Oke, jadi yang ada di sini adalah verb 3, participle. Seperti contoh yang ada di sini. Oke, contohnya sudah diceritakan sedikit tadi di sini. Give, gave, given. Jadi yang di dalam kurung tinggal saudara-saudara ganti menjadi kata kerja bentuk ketiga dan subjeknya tinggal ditambah have atau has. Oke, panduannya adalah I have, you have, we have, they have, it has, she has, dan he has. Oke, itu dia panduannya. Silahkan diingat. Kita lanjutkan. I have given, ini tinggal diganti dan ini dikasih sesuai dengan subjeknya have atau has. Oke. Nomor 2 juga gampang. Send akan menjadi send itu lihat di kamus dia menjadi send dan menjadi send juga. Maka I have sent. Karena ada not berarti tinggal ditambah not saja. I have not sent. Kalau mau disingkat juga boleh menjadi I haven't. Ya. I haven't sent. Begini jadi I haven't sent. Ya. Atau ya mungkin nanti ada juga yang begini I've not. Ya, tapi ini mungkin jarang dilihat ya. Kalau ragu ya I have not. Nah, seperti yang ada di contoh juga she hasn't had. She hasn't. Ya, tapi kalau membingungkan ya udah begini aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Yang ini adalah listening yang tidak bisa kita bahas karena dia itu untuk mata kuliah praktikum. Oke, ini bisa. Sama, lengkapilah dengan kata yang ada di dalam kurung. Dirubah menjadi present perfect. Kata kerja bentuk ketiga. Dan ditambahkan have atau has sesuai subjeknya. Contoh, you change. You berarti have.
How have you changed? Nomor 2, you use, berarti have juga. Have you used menjadi have you used. Dan seterusnya, ini tinggal diganti sesuai dengan polanya. Oke, berikutnya listening tidak bisa kita bahas karena itu untuk praktek. Kita ke reading sekarang. Reading dengan topik professional networking sites. Ini dia contohnya. Jadi ceritanya ini adalah sebuah networking sites ya, situs networking jaring profesional. Oke, ini profilnya. Kemudian ada semacam informasi singkat di sini dan ada deskripsinya, dan ini dia ada riwayat pekerjaan dan pendidikan. Oke, ini adalah contoh ya, sebuah contoh nyata ya dari ini orangnya betul-betul ada ini, si Helen ini betul-betul ada. Boleh nanti dicari di googling Helen Brodockius ini. Nah, sebenarnya contoh ini itu boleh Anda tiru untuk membuat data Anda sendiri ya dengan seperti ini. Jadi Anda bikin nama Anda, terus sekarang Anda sebagai apa, pendidikan, dan lain-lain di sini. Pengalaman kerja juga bisa. Jadi ini adalah sebuah informasi tentang orang ya, deskripsi dirinya ya. Mungkin bisa kita katakan ini resume ya, semacam curriculum vitae-nya. Nah, semacam profilnya, profil dia dan pekerjaannya. Kita lihat di sini yang menjadi pertanyaan dari reading ini adalah true or false. Kita harus ingat bahwa ketika kita menghadapi sebuah teks berbahasa Inggris, walaupun kita tidak terlalu mengerti semua teksnya itu, yang menjadi pertanyaan nanti tidak akan terlalu sulit. Tidak akan terlalu sulit. Ini cuma true or false. Bagaimana dengan yang ini? Ya, ini cuma mengisi bagian yang kosong. Mengisi bagian yang kosong. Oke, ini dia isinya. Education, specialties, interest, work experience, dan professional summary. Oke, di sini yang nomor 1, recruitment professional sudah ditulis sebagai label pekerjaan dia. Jadi dia, si Helen ini adalah seorang recruitment professional di Sydney, Australia. Kita coba memasukkan education ini. Nomor 1 udah. Apakah di nomor 2? Apakah nomor 3? Nomor 4? 5? 6? Ya, cocoknya adalah di nomor 5 ya, karena ini nama kampus nih. Jadi nomor 5 education. Kemudian kita coba lihat lagi, ada yang gampang-gampang aja, work experience, pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja yang mana kira-kira? Nomor 4 ya, karena ada tahunnya. 2010 dia di sini, 2007 dia di sini. Oke, jadi itu pengalaman kerjanya. Jadi tinggal dimasukkan aja yang ini ke dalam bagian yang kosong di sini. Nah, setelah kita masukkan, jika saudara-saudara ingin memahami bacaan ini boleh-boleh saja, tapi kalau tidak ya tujuan kita ingat hanya untuk menjawab pertanyaan. Kita coba, setelah ini lengkap, kita jawab pertanyaan di bawahnya, true or false. Kita ambil contoh nomor 1. Helen did her masters in HRM in Melbourne. Oke. Master Melbourne. Kita lihat ke atas. Kita cari master. Ada Melbourne? Tidak ada. Kita cari lagi. Oke, kita ketemu. Masternya tidak di Melbourne, tapi di Sydney. Melbourne itu bukan master, lain lagi. Oke, jadi nomor 1 jawabannya false, karena tidak sesuai dengan contoh. Oke, jadi kita tidak harus tahu arti semuanya, tapi bisa kita jawab dengan cara mencocokkannya. Tapi kalau memang menurut saudara-saudara terlalu susah, ya terpaksa lah dilihat kamus pelan-pelan. Lihat kamus. Kalau udah pernah melihat kata tersebut, tentu besok-besoknya udah tahu, tidak lihat kamus lagi. Oke, coba kita lihat nomor berapa lagi ya. Nomor 2. Oke, nomor 2. Ini adalah present perfect yang udah kita pelajari sebelumnya. Has worked. Has worked
3 different companies. Dia udah bekerja untuk 3 perusahaan berbeda. Kita hitung aja. Ini 1. Ini nama perusahaannya. Ini 2. Ini nama perusahaannya. Ini 3. Ini nama perusahaannya. Oke, betul. Nomor 2, betul. Ya, jadi soal ini cuma menanyakan betul atau salah. Kita cuma mencocokkan saja. Dan kita tidak harus memahaminya. Karena yang diminta cuma 3 buah. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3. Kalau ternyata dia cuma ada 2, berarti ini menjadi false. Baik. Saya harap itu bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Berikutnya adalah language focus lagi, grammar lagi. Kali ini past simple dan present perfect ya. Tadi udah tahu bahwa present perfect itu kejadiannya sudah terjadi di masa yang lalu dan dia itu berlanjut sampai sekarang. Nah, past simple itu juga terjadi di masa lalu. Tapi dia tidak berlanjut sampai sekarang. Kita lihat panduan di sini. Past simple membicarakan completed actions that happen in the past. Kejadian yang udah selesai, yang udah complete dan tidak terjadi lagi sekarang. Yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Contoh, I work in Mexico City for a year. Tahun 90. Sekarang dia tidak di Meksiko lagi, di tempat lain. I changed my job last year. Oke, itu last year, sekarang tidak lagi. Present perfect udah disampaikan tadi bahwa untuk menceritakan kejadian yang masih berlangsung sampai sekarang. He has worked in Berlin since 2008. He has worked in Berlin since 2006. Dia bekerja di Berlin sejak 2006. Sekarang masih. Karena ada has. I live in Mexico City for the last 2 years. Karena ada I have lived. Maka dia masih ada di sana. Oke, sekarang kita coba membedakan past simple dan present perfect ini tapi dalam sebuah bacaan. Oke, di sini ada kata yang digaris miring. Nah, kita harus memilih dia itu past simple atau present perfect. Cara membedakannya gampang, yang pakai have itu adalah present perfect. Oke, contohnya. Ingat bahwa past simple udah selesai. Contohnya nomor 2 untuk past simple ya. 97 sampai 2000 itu udah selesai karena dia sekarang tidak belajar di situ lagi. Berarti I studied. Karena sudah bekerja dia si orang ini sudah bekerja, tidak kuliah di situ lagi, udah lulus. Jadi tahun ini udah berlalu, makanya ini studied. Itu contohnya. Oke, contoh untuk present perfect adalah ini. I think I have had interesting career. Karena itu pengalaman hidup. Ya, berdasarkan panduan present perfect sebelumnya, life experiences, pengalaman hidup dapat diceritakan dengan present perfect. Kalau kita pakai ini, berarti dia tidak memiliki pengalaman hidup lagi, atau ya, berarti dia udah mati dong karena nggak hidup lagi, nggak ada pengalaman ya. Jadi ini have had. Oke, selanjutnya dapat dilihat, dicari artinya di kamus kalau tidak tahu, dan dilihat panduannya bahwa past simple untuk yang udah selesai, present perfect untuk yang masih berlangsung sampai sekarang sambungannya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah beberapa ekspresi waktu ya, kata keterangan waktu untuk menunjukkan present perfect ini. Oke, misalnya seperti contoh tadi ada for the last 2 years since. Nah, ini dia for the last 2 weeks since recently. Nah, kalau past tense ya berarti sudah berlalu. Last week, last month, 2 weeks ago, yesterday. Itu udah berlalu dia. Past tense ya, past simple. Yesterday, last ago. Oke.
Selain dari itu adalah untuk present perfect. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir untuk pertemuan ini adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menceritakan, menyampaikan, maksud saya untuk interview dalam bahasa Inggris ya. Ya mungkin bisa menceritakan keahlian Anda atau menyampaikan apa keahlian Anda dalam bahasa Inggris ketika wawancara. Ya, ada beberapa di sini. Kita lihat yang pertama, skills. Ini adalah pertanyaan dan sebelah sini adalah jawaban. Ini adalah pertanyaan, sebelah sini adalah jawaban ya. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban. Oke. Ketika membahas skills, pertanyaannya bisa saja, what are you good at? What are you good at? Oke, itu bertanya skills ya. Anda skillsnya apa saja? Apa keahlian Anda? Kurang lebih gitu terjemahan bahasa Indonesianya. Apa keahlian Anda? Atau, do you have any special strengths? Apa kemampuan spesial Anda? Ya sama aja, apa kelebihan, apa keahlian Anda? Menjawabnya, people say that I am good at. Kata orang, saya good at. Saya ahli di dalam. Nah, titik-titik itu silakan disambung. Misalnya, people say that I'm good at. Nah, silakan disambung yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya yang tadi, negotiating. Contoh saja. Atau planning budget. My main skills are. Keahlian utama saya adalah titik-titik, silakan disambung dengan keahlian Anda. Di awal tadi udah kita lihat apa aja skills itu di sini. Ya, beberapanya di sini ada. Di sini. Ini adalah skills atau abilities ya. Dan ini hanya contoh saja, mungkin nanti lain tempat kerja lain lagi skillsnya. Kemudian experience, menanyakan pengalaman. What did you learn from your last job? Apa yang Anda pelajari dari pekerjaan Anda sebelumnya? What didn't you like about your last job? Ya, apa yang nggak Anda sukai dari pekerjaan Anda sebelumnya? Misalnya, saya belajar untuk I learn how to. Nah, ini bisa disambung. Misalnya yang tadi, how to plan budget, atau how to set up a new branch. Saya belajar membuka kantor cabang baru, dan lain-lain tergantung pekerjaan dan pengalaman. Well, I had a problem with. Saya memiliki masalah dengan. Ya, ceritakan apa yang tidak disukai di pekerjaan sebelumnya. Interest di sini menanyakan hobi. What do you do in your free time? I really enjoy, ya macam-macam, misalnya music, atau reading, atau cooking, atau berolahraga, atau pergi mendaki gunung, atau macam-macam. What are your main interests? Apa saja, sama ya, mirip ya, apa hobi Anda? I spend a lot of time, saya menghabiskan banyak waktu, ya tergantung apa kegiatan yang disukai. Future plans artinya rencana masa depan. What do you want to do in the future? Apa rencana Anda di masa depan? Dan where do you want to be in 10 years time ya? Anda mau berada di mana 10 tahun yang akan datang? My main aim is to, ya, tujuan utama saya adalah untuk apa? Misalnya tujuannya
Dan I plan to be, saya berencana untuk. I hope to have, saya berharap untuk. Ceritakan apa harapannya di situ. Oke, baiklah saudara-saudara, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.